Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali pada pembelajaran seni rupa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ragam hias pada bahan tekstil. Nah, hari ini kita membahas menerapkan ragam hias pada bahan kayu dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Motif hias tidak hanya dikenal di dalam pakaian saja atau sejenis kain saja, namun ragam hias juga ada terdapat di bahan kayu sebagai contoh meja, kursi, tempat tidur, dan benda kayu lainnya. Tentu anak-anak sekalian sudah sering memperhatikan suatu meja yang memiliki ukiran, kursi yang memiliki ukiran, tempat tidur yang memiliki ukiran, dan benda kayu lainnya. Nah, jenis ukiran tersebut itulah yang dinamakan dengan ragam hias. Kemudian, fungsi pembuatan ragam hias pada kayu. Fungsi ragam hias tidak hanya untuk menambah keindahan atau estetika saja, tetapi juga memiliki simbol atau makna. Nah, jadi anak-anak, fungsi ragam hias di samping sebagai keindahan juga memiliki simbol atau makna. Nah, pembuatan ragam hias pada kayu terdapat juga pada sebuah benda pakai, yaitu lemari, kursi, dan peti. Ketiga jenis hasil karya ini selalu dikaitkan dengan motif hias atau ragam hias, di mana dalam pembuatan lemari, kursi, dan peti, di samping sebagai fungsi sebagai benda pakai, juga fungsi sebagai keindahan, yaitu jenis motif hias. Namun bukan hanya pada benda pakai saja, kita juga sering menemukan ragam hias pada sebuah bangunan. Contohnya motif hias yang ada dalam tiang rumah, mungkin ada juga pintu rumah, dan bahkan juga jendela. Nah, jadi penerapan ragam hias pada kayu itu sangat beragam. Anak-anak bisa perhatikan di mana saja digunakan, di benda pakai, dan juga dalam bangunan yang ada di sekitar kita. Sekarang kita lanjut ke motif yang digunakan dalam pembuatan ragam hias pada kayu. Motif yang digunakan yaitu motif flora, fauna, figuratif, geometris, dan lain sebagainya. Semua jenis motif bisa digunakan untuk pembuatan motif hias pada kayu. Dalam pembuatan ragam hias tersebut ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu teknik diukir, teknik lukis, ataupun teknik diukir dan dilukis yang merupakan gabungan kedua-duanya. Teknik diukir artinya sebuah kayu tersebut dikorek dan dibentuk menjadi sebuah motif hias. Kemudian teknik lukis yaitu mewarnai gambar motif hias pada kayu. Adapun alat untuk membuat ragam hias pada kayu, yang pertama itu pahat, yang kedua pemukul. Nah, jenis pahat ada terbagi 4, yaitu pahat kuku, pahat lurus atau penyilat, pahat lengkung, dan pahat miring. Kemudian untuk jenis pemukul ada yang terbuat dari kayu, besi, dan batu, tergantung kemampuan seorang seniman dalam menggunakan pemukul. Nah, sebagai tugas hari ini, yang pertama, tuliskan alat dan bahan untuk membuat ragam hias pada bahan kayu. Yang kedua,
Tuliskan motif yang digunakan untuk pembuatan ragam hias pada kayu. Nah, jadi anak-anak kerjakan tugasnya. Simak kembali video dari awal supaya kamu bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan selesaikan dengan tepat waktu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak berharap anak-anak semua bisa paham dengan materi hari ini dan kerjakan tugasnya, kirimkan dengan tepat waktu. Selamat belajar dan tetap semangat.